Selanjutnya kita masuk kepada hasil interpretasi pada persamaan Y1. Dapat kita lihat pada variabel nilai konstanta pada variabel pada persamaan Y1 yaitu 8,31. Artinya, neraca transaksi berjalan adalah sebesar 8,31 pada saat Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, dan X6 sama dengan 0. Pada Y2, variabel Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1 sebab nilai probabilitas Y2 sebesar 0,0934 besar dari 0,05. Pada Y3, variabel Y3 berpengaruh signifikan terhadap Y1 karena nilai probabilitas Y3 0,0009 besar dari 0,05. Maaf, kecil dari 0,05. Selanjutnya pada X1 variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap probabilitas di mana nilainya 0,0503. Sebab nilai karena besar dari 0,05. Pada X2 nilai probabilitas pada X2 variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1 sebab nilai probabilitas pada X2 besar dari 0. Besar dari 0,05. Pada X4 nilai probabilitas pada X4 variabel X4 nilai probabilitas pada X4 0,0683. Berarti tidak berpengaruh signifikan karena besar dari 0,05. Pada X5 nilai probabilitasnya yaitu 0,0182. Berarti ini berpengaruh signifikan karena ini berpengaruh signifikan karena kecil dari 0,05. Dan pada X6 nilai probabilitasnya 0,3704, di mana ini tidak berpengaruh signifikan karena besar dari 0,05. Pada R-squared, nilai R-squared persamaan ini sebesar 0,652771. Artinya, kontribusi variabel Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, dan X6 terhadap Y1 sebesar 65,2771%. Dan sisanya di luar persamaan Y1. Selanjutnya pada persamaan Y1 ini di mana hasil uji simultan atau uji F terlihat nilai signifikan 0,000538 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai
A sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,000538 kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, dan X6 berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen yaitu Y1 selama periode 1990 sampai dengan 2020. Selanjutnya kita masuk kepada uji asumsi klasik persamaan Y1. Dapat kita lihat di sini nilai probability-nya yaitu 0,424584. Berarti ini lebih besar dari 0,05. Berarti datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk kepada uji autokorelasi Y1. Di mana di sini terdapat nilainya 0,0166. Berarti ini kecil dari 0,05. Dan ini berarti regresinya mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita masuk ke uji heteros Y1. Pada uji heteros, karena nilai probability of R squared sebesar 0,7241. Berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heteros. Karena ini kecil dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke hasil interpretasi persamaan Y2. Di mana pada persamaan Y2 nilai konstantanya yaitu negatif 69,58. Artinya pertumbuhan ekonomi Y2 adalah negatif 69,58. Pada saat Y1, Y3, X3, X4, X5, X6, dan X7 sama dengan 0. Pada Y1, variabel Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Sebab nilai probabilitas Y1 yaitu sebesar 0,1959. Pada Y3, nilai probabilitasnya yaitu 0,2203. Di mana variabel ini tidak berpengaruh signifikan karena besar dari 0,05. Pada X3, nilai probabilitasnya yaitu 0,2584, di mana ini tidak berpengaruh signifikan karena besar dari 0,05. Pada X5 terdapat nilai probabilitasnya yaitu 0,2859, di mana ini tidak berpengaruh signifikan karena
besar dari 0,05. Pada X6 nilai probabilitas X6 yaitu 0,5014, berarti ini tidak berpengaruh signifikan karena besar dari 0,05. Pada X7 nilai probabilitasnya yaitu 0,3290. Berarti ini tidak berpengaruh signifikan karena besar dari 0,05. Dapat kita lihat R squared pada persamaan Y2 pada R squared pada persamaan Y2 yaitu sebesar negatif 1,50 2497. Maka nilainya dianggap 0. Artinya tidak terdapat kontribusi variabel Y1, Y3, X3, X4, X5, X6, dan X7 terhadap Y2 karena variabel eksogen sama sekali tidak mampu menjelaskan variabel endogen. Dan pada persamaan Y2 ini hasil uji simultannya sebesar 0,7134. Terlihat nilai tidak signifikan karena nilainya 0,7134 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05, sehingga 0,7134 besar dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari Y2, Y3, X3, X4, X5, X6, dan X7 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu Y1 selama periode 1960 sampai dengan 2020. Selanjutnya kita masuk kepada uji normalitas Y2, di mana di sini nilai probability-nya terdapat 0,731023. Berarti ini besar dari 0,05 pada data yang digunakan pada terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk kepada uji autokorelasi Y2, di mana di sini ops R squared-nya di mana nilainya yaitu 0,0729. Jadi ini besar dari 0,05. Karena nilai probability F squared-nya besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita masuk kepada uji heteros Y2, di mana karena nilai probability of R squared-nya sebesar 0,2780, berarti ini besar dari 0,05. Berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heteros. Selanjutnya
kita masuk kepada hasil interpretasi persamaan Y3, di mana di sini nilai konstanta pada persamaan Y3 nilai probability-nya yaitu 17,73227. Yang mana di mana 17,73 ini mohon maaf, angka konstanta pada persamaan Y3 yaitu sebesar 17,73, artinya Y3 adalah sebesar 17,73 pada saat Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, dan X9 sama dengan 0. Dan nilai R squared, mohon maaf. Selanjutnya Y1 di mana nilai probability di mana variabel Y1 tidak mengandung signifikan terhadap Y3 karena nilai probabilitas Y1 sebesar 0,4922. Karena ini besar dari 0,05. Pada Y2 nilai variabel Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3 karena nilai pada Y2 sebesar 0,5347. Karena dan ini besar dari 0,05. Pada X4 nilai probability variabel X4 sebesar 0,1702. Berarti ini berpengaruh signifikan karena besar dari 0,05. Pada X5 nilai probability-nya sebesar 0,0015. Berarti ini berpengaruh signifikan karena kecil dari 0,05. Pada X6 nilai probability-nya yaitu 0,8982, di mana ini tidak berpengaruh signifikan karena besar dari 0,05. Pada X8 nilai probability-nya yaitu 0,0132, di mana ini berpengaruh signifikan karena kecil dari 0,05. Pada X9 nilai probability-nya yaitu 0,4172, di mana ini tidak berpengaruh signifikan karena besar dari 0,05. Dan di sini juga terdapat nilai R squared, di mana R squared-nya yaitu 0,79. Nilai R squared persamaan ini sebesar 0,795740, artinya kontribusi variabel Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, dan X9 terhadap Y3 sebesar 72,7653%, dan sisanya di luar persamaan Y3.
Dan pada persamaan Y3 ini nilai hasil uji simultannya yaitu terlihat nilai signifikan 0,000005 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,00005 besar dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang tidak dari Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, dan X9 berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen yaitu Y3 selama periode 1990 sampai dengan 2020. Selanjutnya kita masuk ke uji normalitas Y3. Di mana di sini terdapat nilai probability nilai probability-nya 0,60310. Di mana nilai probability-nya besar dari 0,05, maka model yang digunakan dalam distribusi yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke uji autokorelasi Y3. Di mana pada uji autokorelasi Y3 ini di mana nilai ops R squared-nya yaitu 0,0068 karena nilai probability ops R squared-nya kecil dari 0,05 berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita masuk kepada uji heteros Y3. Di mana pada uji heteros Y3 nilai of R squared-nya yaitu nilai probability of R squared-nya yaitu 0,0808 maka ini besar dari 0,05 berarti persamaan regresinya tidak mengandung heteros. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.